Terkait masalah statement Pak Jumhur yang menyatakan bahwa iuran tapera ini modus banjakan yang ilegal dari rezim Jokowi. Ya, perampokan terstruktur lagi dan masif ini yang terjadi di rezim Jokowi ini. Selain daripada besarannya yang 2,5% kepada pekerja, juga 0,5% dari pada pengusaha yang wajib dibayarkan itu mulai tahun 2027. Jadi rezim Jokowi ini juga menetapkan membuat PP 21 ini tidak melibatkan apalagi partisipasi publik yang lebih luas, khususnya kepada serikat pekerja, serikat buruh. Ya kan, saya juga nggak tahu nih kalau ada serikat pekerja, serikat buruh yang mendukung program ini. Juga saya pikir apalagi ini hanya suara-suara elitnya saja yang tidak pernah mau merasakan penderitaan anggota yang ada di bawah, yang masih mengalami sistem upah murah, sistem outsourcing, sistem PKWT yang tentu saja sangat amat membuat kaum buruh hari ini semakin menderita dan merana. Dan makin jelas saja sikap Jokowi ini memang sudah tidak ada gunanya bagi kesejahteraan kaum buruh. Yang ada rezim Jokowi adalah rezim yang melakukan pemerasan secara terstruktur, sistematis dan masif melalui daripada undang-undang, berlindung di bagi undang-undang, dan tentu saja tidak melihat masukan dan pandangan dan betapa sudah berapa banyak lagi nih pajak-pajak dan yang kita harus bayar setiap hari, baik itu iuran BPJS, iuran apalagi ini PP apa PPH tiap bulan. Belum lagi setiap kita makan, belanja di toko, di apa itu sudah dipajakin semua. Dan lagian uang TPRA ini dikembalikan setelah berusia 58 tahun. Jadi memang ada indikasi bahwa uang-uang yang dikumpulkan setiap bulan oleh rezim Jokowi ini hanya untuk mengumpulkan saja uang-uang dari rakyat, khususnya buruh. Nah, di sisi lain, buruh yang sudah amat membenci rezim Jokowi ini karena undang-undang bajingan dan tololnya undang-undang Omnibus Law yang diciptakan itu malah makin meras kita melalui PP 21 tahun 2024 ini. Ini memang sialan sekali kita ini ya. Rakyat Indonesia dapatin pemimpin yang model kayak Jokowi ini. Jadi wajarlah ketika Jokowi ini memang sudah menjadi musuh rakyat karena memang tidak ada sekali kontribusi yang benar-benar yang luar biasa yang dibuat oleh Jokowi sehingga rakyat ini sejahtera. Yang ada mengundang keributan aja kebijakannya. Kemarin tentang uang kegiatan tunggal dari mahasiswa UKT dinaikin. Setelah diprotes, akhirnya didesak oleh komisi berapa kemarin, komisi 9 apa komisi 5 tuh yang bicara dengan Menteri Pendidikan. Akhirnya Menteri Pendidikan mengaku bahwa ini perintah Jokowi. Ya kan, untuk ini lantas solusinya ngawur. Kalau mahasiswa tidak bisa membayar UKT yang cukup tinggi ini, mereka bisa ngutang. Ini benar-benar ini kebiasaan ngutang Jokowi ini ditularkan kepada generasi-generasi penerus kita ini. Memang sontoloyo banget nih presiden kita ini. Nah, kemudian juga korupsi yang makin hari makin merajalela. Alih-alih dukung memberantas korupsi, malah jampitsusnya Pak Febri Ardiansyah dilaporkan ke KPK. Emang ngawur ini. Ngawur. Uang-uang kita di Jiwasraya, di Taspen, itu kan nasibnya akan seperti itu nanti. Belum BPJS juga. Ini BPJS juga perlu kita audit, perlu kita datangi. Benar nggak sih dana kita yang besarannya udah 70 triliun itu benar nggak sih uang rekan-rekan semua yang hadir pada Zoom meeting sekaligus live streaming malam hari ini bahwa Aliansi Gerakan Buruh Indonesia menolak tapera karena amat sangat memberatkan nasib kaum buruh di Indonesia. Itu Pak Sekjen mau closing statement atau kumaha? Cukup, Ada Bang. closing Ikut enggak? aja, Bang. Cukup. Oke. Jadi pada prinsipnya Aliansi Gerakan Buruh Indonesia yang terdiri dari gabungan Aliansi Aksi Juta Buruh bersama dengan Gerakan Buruh bersama Rakyat Indonesia menolak keras tapera ini karena poin pertamanya adalah amat sangat memberatkan pajak ini yang dipungut tiap bulan oleh dari kita kaum buruh yang hari ini sedang berhadapan juga dengan rezim upah murah. Upah buruh naiknya kecil, dipajakinya nggak karu-karuan.
Kedua, ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah saat ini dalam hal mengelola dana pungutan rakyat. Terbukti dengan berantakannya Taspen, Jiwasraya, apalagi Taspen ini kan termasuk dana pensiun daripada TNI Polri saja yang merupakan aparat penegak hukum, itu digarong habis-habisan oleh rejim ini. Bagaimana kita rakyat kecil? Nah, itu kan jadi rezim perampok ini, rezim Jokowi memang sudah tidak amanah lagi, amat sangat tidak dipercaya oleh rakyat karena membuat program-program kerja yang ngawur, asal-asalan, tapi ujung-ujungnya membebani rakyat yang seharusnya sudah merupakan kewajiban negara mensejahterakan Indonesia itu tidak terpenuhi. Karena seperti kita ketahui bersama, akhir-akhir ini Kejaksaan Agung sedang mengusut dana korupsi, hasil korupsi itu ribuan triliun. Yang nikel 1.500 triliun, batu bara ada 3.000 triliun. Totalnya 4.500 triliun. Jika 4.500 triliun ini dibagikan rata kepada 285 juta rakyat Indonesia, baik kaya maupun miskin, satu orang itu rata-rata bisa dapat 100 juta tanpa kerja. Kalau uangnya tidak digarong lah, ini dana-dana pensiun, dana-dana BPJS kita ini habis digarong atas nama investasi. Nah, perlu yang ketiga, perlu catatan juga buat BPJS. Kayaknya kita perlu bertemu dengan para pengelola BPJS ini karena kita khawatir juga dana puluhan triliun kita itu juga nanti hanya hitam di atas putih aja, nggak jelas juga. Ketika kita minta ditampilkan benar itu dana itu ada, nah ini mereka nggak bisa menjawab karena seperti kita ketahui kemarin itu ratusan miliar bahkan triliunan juga dana BPJS yang besarannya 20-30% itu dikelola secara melalui investasi yang nggak jelas, ya kan. Nah, kita perlu juga nih, perlu penjelasan juga dari BPJS. Nah, jadi menurutku kemudian yang keempat bahwa perlu ada pertemuan tindak lanjut oleh Aliansi Gerakan Buruh Indonesia ini untuk menyikapi persoalan tapera ini. Perlu kita ya kumpul dan kemudian mereschedulkan kapan kita melakukan aksi-aksi jalanan lagi, karena ya tidak ada lagi cara lain selain daripada aksi jalanan. Betul, mungkin selama ini berkali-kali berjilid-jilid kita melakukan aksi, tetapi ya saya mengutip pernyataan Bapak Jumur Hidayat, kita boleh kalah tapi jangan menyerah. Ya karena hanya dengan cara-cara aksi itulah kita bisa melakukan bentuk perlawanan konkret kita dan sekaligus membuktikan kepada anggota kita bahwa hari ini ya kita terus melakukan perjuangan-perjuangan dalam hal memperjuangkan hak-hak kita yang dirampas oleh dan digarung oleh rejim perampok uang rakyat ini, rejim Jokowi. Nah, ini yang perlu kita schedulekan. Mungkin hari apa, mungkin Kamis atau Jumat kita bisa kumpul bersama-sama untuk menindaklanjuti acara pertemuan malam hari ini sehingga jelas ada beberapa instansi-instansi terkait yang perlu kita datangi, kita minta penjelasan seperti misalnya Kementerian Keuangan, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan lain-lain sebagainya, yang nanti mungkin di rapat kita tentukan mana yang kita datangi satu persatu gitu kan, dengan tentu saja kekuatan-kekuatan kita yang hari ini yang masih apalagi ini masih pantang menyerah dengan situasi yang dihadapi oleh kaum buruh hari ini. Nah, maka dari itu dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta Zoom meeting hari ini. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kebetulan tayang ini disiarkan langsung oleh Mit Bartuk. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita dan sekaligus juga bagi aparatur pemerintah yang menonton tayang ini. Ya siap-siaplah Anda akan didatangi oleh kaum buruh Indonesia. Mungkin itu saja pertemuan kita malam hari ini, dan tentu saja semangat kita sama, kita sepakat untuk menolak PP 21 tahun 2024
tentang tabungan perumahan rakyat yang baru saja diterbitkan oleh Jokowi. Mungkin itu saja ya, kawan-kawan semua. Sampai bertemu lagi, tetap semangat. Hidup buruh yang melawan.